Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah hadir. Selamat datang untuk Bapak, Ibu dosen pengajar, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi GEOI, kemudian Presiden SCSM yang ada di Universitas Pakuan, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, nama saya Riana Cesaria, akan menjadi moderator pada workshop kita kali ini. Sebelum kita mulai workshop, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan oleh MC, kemudian ada kata sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara, dilanjutkan lagi dengan pemberian materi sesi pertama, kemudian nanti ada diskusi tanya-jawab sesi pertama, dilanjutkan lagi dengan tutorial atau pemakaiannya di sesi kedua, dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab sesi kedua, kemudian terakhir ada penutupan dan foto bersama. Ya. Perlu diketahui kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi GEOI Universitas Pakuan yang berkolaborasi dengan SCEEPG, SCMGI, dan SMIAGI Universitas Pakuan. Dana registrasi untuk kegiatan workshop ini diperuntukkan sebagai donasi yang bekerja sama dengan FGMI dan IAGI, di mana nanti dana tersebut akan disalurkan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, sampai saat ini dana yang telah terkumpul itu sebesar Rp2.884.431.000. Donasi ini tidak berhenti sampai hari ini ya. Jadi donasi ini akan diperpanjang sampai tanggal 28 Agustus 2020. Jadi masih ada beberapa minggu kesempatan buat teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih ingin memberikan donasi. Terima kasih juga untuk sumbangan amal saudara-saudara. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Baiklah, untuk Kaprodi Teknik Geologi Universitas Pakuan sudah hadir atau belum? Sepertinya belum hadir ya. Mungkin perwakilan sepertinya belum hadir juga. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ya ke pembacaan CV pembicara. Bapak Dr. Iwan Ridwansyah, tempat tanggal lahir Bogor 12 Maret 1971. Sekarang bekerja di Puslit Limnologi LIPI di Cibinong, Bogor. Pendidikan S1 di Universitas Pakuan Bogor, kemudian S2 di IPB dan lanjut S3 juga di IPB. Pengalaman penelitian atau kegiatan itu tahun 2015 beliau ada penelitian tentang respon hidrogeologi terhadap perubahan penggunaan lahan di Das Cisadane dan dampak teknik konservasi tanah dan air di Subdas Ciaten terhadap loading sedimen di waduk penampung air PLTA Ciracap. Kemudian tahun 2016 terlibat juga dalam penelitian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Sulawesi Selatan. Tahun 2017 menjadi koordinator kegiatan penelitian prioritas kedeputian tentang respon ekosistem DAS terhadap perubahan iklim. Ya, 2018 beliau menjadi koordinator prioritas nasional penyehatan dan meninjau
danau meninjau berbasis daya dukung ekosistem. Ya, mungkin itu CV atau daftar riwayat hidup singkat yang bisa saya bacakan. Kita lanjut saja langsung ke pemberian materi oleh pembicara. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Iwan Ridwansyah. Baik, terima kasih moderator Riana C. Riana, saya sangat terima kasih sekali kepada Himpunan Teknik Geologi mahasiswa. Sudah bisa masuk? Udah ya? Suara saya udah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi. Ini sebenarnya tempat saya beraktivitas juga dulu karena saya masih alumni dari Teknik Geologi Papua ya di S1-nya. Kemudian terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini saya kira tadinya hanya mahasiswa di sini, tapi ternyata banyak juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mungkin tertarik juga untuk mempelajari atau mengetahui hidrologi model dengan menggunakan soil and water assessment tool. Di sini saya lihat ada Bapak dari Pak Hizbul Maulana ya, dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jambi, dan mungkin beberapa Bapak-bapak dari Ibu dari instansi juga ada yang ikut. Kemudian Bapak-bapak dosen pembimbing ya, Bapak-bapak dosen pembimbing yang ikut serta dalam kegiatan ini. Baik, di sini langsung aja saya mungkin akan men-share materinya. Materinya ada dua. Pertama mungkin penjelasan tentang model SWOT itu sendiri. Belum saya. Yang pertama baik, udah kelihatan ya file yang saya share. Ini judulnya emang analisis neraca air dengan pemodelan hidrologi SWOT. Tetapi mungkin di dalamnya nanti ada kita step by step penggunaan SWOT. Nah, untuk memudahkan, ini biasanya emang saya lakukan kalau melakukan offline ya. Kalau melakukan offline pelatihan juga, saya biasanya pertama melakukan pakai data yang dari example data yang sudah begitu kita install ArcSWOT-nya, itu otomatis dia ikut terinstall data example-nya. Ada 3 jenis sebenarnya, example 1, example 2, example 3, tetapi yang sering digunakan untuk pelatihannya itu adalah example 1. Kenapa digunakan example data ini? Karena emang secara format penulisan dan format pembentukan file-file ini sudah pasti bisa digunakan untuk pelatihan. Terus kemudian juga dalam pelatihan ini penggunaan model SWOT itu memerlukan data spasial dan data atribut diantaranya data-data iklim dan database dari tanah. Jadi syaratnya emang ada aplikasi GIS. Di sini kita gunakan AppMap. Kemudian harus ada Office yang ada database-nya, akses ya. Dan kemudian biasanya juga pakai teks nanti untuk merubah-rubah format datanya. Baik, saya mulai presentasinya untuk yang sesi pertama ya. Ini sudah dijelaskan di data saya tadi sama Mbak Moderator, Mbak Riana. Nama saya Iwan Ridwansyah, saya kerja di Pusat Penelitian Limnologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Limnologi cenderung bergerak di penelitian perairan darat, jadi danau, sungai, rawa, dan semua yang perairan yang ada di darat itu menjadi topik penelitian kami. Karena limnologi berbagai macam disiplin ilmu, jadi saya yang kemampuan di bidang hidrologi model, pengolahan das,
kemudian GIS dan remote sensing, dan basic saya di geologi, juga bisa berkiprah di Puslit ini. Saat ini saya menjadi koordinator ketua kelompok penelitian, ketua keltian, mitigasi bencana perairan darat, dan selain itu saya dosen juga mata kuliah GIS lanjut dan pengiraan jauh lanjut di Unpad Bogor. Selain saya ngajar juga di IPB di Pascasarjana di mata kuliah analisis hidrologi. Publikasinya bisa dilihat di Google Scholar saya. Kemudian ini materi kita hari ini, yang pertama sesi 1 tentunya saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip dasar pemodelan, kemudian juga pemodelan dengan hidrologi SWOT, itu aplikasinya ke arah mana, kemudian juga kebutuhan datanya nanti apa aja. Saya sertakan juga beberapa contoh-contoh penelitian yang saya lakukan, tidak hanya ke land use change, land cover land use change atau perubahan iklim, tetapi juga ke arah hidrogeologi juga. Nanti sesi kedua ini ya, judulnya memang analisis terasa air dengan pemodelan SWOT. Nah, setelah kita belajar step by step untuk membangun model hidrologi, setelah itu kita lihat data-datanya dengan menggunakan SWOT viewer. Itu udah saya share juga itunya ya, linknya. Baik, kita mulai. Kenapa kita mesti mempelajari hidrologi? Karena emang, terutama saya yang di perairan darat ya, karena emang ketersediaan air di ketersediaan air tawar di dunia ini hanya 2,45%, dan itu juga sebagian besar ada di kutub ya berupa es. Kemudian dari yang 2,45 ini, danau dan sungai itu hanya 0,07. Jadi sangat sedikit sekali. Dari kemudian sisanya yang agak sedikit banyak itu air tanah ya. Kemudian di yang merah ini, danau dan sungai, itu kebanyakan danau. Jadi memang Indonesia sangat banyak sekali, instansi kami, kantor saya sudah melakukan identifikasi danau itu hampir 6.000 jumlah danau yang ada di Indonesia. Kemudian ini, karena ini pemodelan hidrologi, jadi kita mesti tetap hidrologi apa? Hidrologi itu definisi apa? Yaitu mempelajari masalah air, sifat air, kemudian perilaku air di atmosfer, permukaan, dan di permukaan yang terkait dengan hidrologika, fisika, kimia, dan meteorologi. Batasan dari pemodelan ini karena SWOT itu sebenarnya termasuk model DAS, jadi batasan hindarinya tetap mesti Bapak-Bapak Ibu ketahui, batasannya sebenarnya DAS. DAS itu apa? DAS adalah wilayah sungai yang dipisahkan dari wilayah lainnya dengan pemisah topografis berupa punggungannya ya, punggungan bukit di mana air hujan yang jatuh itu hanya masuk ke catchment yang akan kita, atau DAS yang akan kita teliti. Dan tentunya juga model ini sebenarnya dikembangkan dengan asumsi-asumsi dan algoritma dalam siklus hidrologi, di mana air yang menguap kemudian menjadi hujan dan kemudian menjadi aliran permukaan, sebagian masuk ke dalam tanah. Nah, ini siklus hidrologi inilah yang menjadi dasar dalam algoritma yang dikembangkan dalam pemodelan hidrologi SWOT. Nah, kenapa kita mesti mempelajari pemodelan? Tentunya karena saya sebutkan tadi batasan DAS, sehingga pengolahan DAS itu sangat perlu, yaitu di mana upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dalam DAS dan aktivitas manusia di dalamnya itu harus lestari dan kesetaraan ekosistem serta meningkatkan kempalan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Seperti kita ketahui, contoh-contoh sekarang banyak sekali das-das yang memang bermasalah. Salah satunya emang yang menjadi tujuan donasi ini, karena memang di sana sudah ada bencana banjir bandang dan banjir yang mungkin itu kalau pengelolaan das yang belum begitu maksimal. Dia dibanding seharusnya, kemudian keluar perlahan-lahan di musim kemarau, sehingga bencana banjir seperti sekarang dan kekeringan
itu bisa dihindari. Nah, kenapa menggunakan pemodelan hidrologi? Karena emang dalam analisis untuk pengolahan itu butuh tools sehingga kita bisa mensimulasi kegiatan apa aja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki das. Nah, kalau kita lihat hidrologi model itu konsepnya ada input, kemudian output, dan storage dan transfernya. Kalau kita biasanya orang pemodelan yang biru ini mengistilahkan sebagai CPU-nya, kemudian input itu masukkan, ya, dasnya ini sebagai CPU, kemudian outputnya berupa debit, sedimen, dan nutrien yang keluar dari das itu bisa kita simulasi. Pemodelan hidrologi itu tidak terlepas dari aspek model, di mana model adalah representasi gambaran dari suatu keadaan, objek, kejadian. Jadi kita memang akan menyederhanakan si kejadian alam itu dalam suatu model hidrologi. Model simulasi hidrologi pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan sistem hidrologi sehingga terdapat beberapa komponen dan sistem dapat kita ketahui dan dapat kita visualisasi prosesnya. Nah, model hidrologi juga termasuk menggunakan teknik matematik yang menyatakan prosedur logik atau algoritma atau aritmetik tentang perilaku dinamis dalam sistem sumber daya air yang akan kita tinjau dalam beberapa tahapan waktu tertentu. Misalnya ada yang event based atau dengan continue. Continue bisa harian yang panjang atau bulanan atau tahunan. Jadi model hidrologi itu pada prinsipnya adalah model tiruan perilaku dari sebuah sistem. Dan model tiruan ini hubungan dengan parameter berbagai sistem yang dirumuskan memperhubungan antara masukan dan keluaran dari sistem. Dari semua ini, model hidrologi ini banyak sekali yang sudah dibangun, mulai dari zaman dulu yang masih pakai floppy disk, bapak-bapak dosen yang ada mungkin masih ingat Hack 1, Hack 2, Hack 3 gitu ya. Kemudian juga ada model yang dibangun dengan pemrograman, misalnya tank model. Nah, sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mulai berkembang, diantaranya ada Hack HMS, AGNTS, SWAT itu salah satunya memang sudah berkembang sebelumnya lama sekali. Kemudian ada web, ada WEP, dan untuk hidrodinamikanya kita kenal HackRAS, RiverSUGI, dan RiverGen. Jadi memang model-model aplikasi sudah banyak ya. Kemudian tujuan dari penggunaan model hidrologi antara lain adalah untuk ramalan, forecasting. Jadi kita bisa meramalkan kalau terjadi hujan seperti besarannya segini, nanti debit yang akan di sungai seperti apa, kemudian berapa banyak yang masuk ke dalam sistem air tanah, kemudian kalau kita bangun suatu reservoir, hasilnya akan seperti apa? Gitu. Apakah makin banyak yang input ke aquifer atau seperti apa nantinya? Jadi yang kedua bisa perkiraan juga, misalnya kalau kita bangun suatu waduk, nah akan terjadi delay dan itu akan berapa lama, membutuhkan waktu sampai ke outputnya. Kemudian sebagai alat deteksi dalam pengendalian, sebagai alat pengenal dalam perencanaan, ekstrapolasi data atau informasi, perkiraan lingkungan akibat tingkah laku manusia yang berubah atau meningkat. Ini salah satu yang sering saya lakukan, land use change impacts to hidrologi respon, atau juga bisa ke perubahan iklim, nantinya seperti apa ke sumber daya air. Dan yang terakhir tentunya penilaian dasar dalam proses hidrologi. Nah, ini sebenarnya sudah kita lihat tadi, ada input, itu berupa curah hujan, kemudian prosesnya itu CPU-nya biasanya di ruang das, ada tata guna lahan, topografi, ada morfologi, ada sifat batuan juga. Kemudian outputnya, ini di sini hanya debit, tetapi sekarang berkembang tidak hanya debit, tetapi ke arah sedimen, loading nutrien, dan water quality. Nah, salah satu kemampuan SWOT sebenarnya juga di dalamnya ada memperhitungkan loading sedimen dan water quality. Nah, ini konsep tentunya. Sebenarnya ini sama ya, tadi ada siklus hidrologi seperti yang saya jelaskan. Ini ada kita bikin hubungannya, pola distribusinya seperti apa, dan hasilnya nanti di outputnya debitnya akan seperti apa. Nah, tetapi tidak hanya ini,
sebenarnya proses di dalamnya juga ada infiltrasi ke air tanah, ke bawah permukaan, itu juga bisa dikalkulasi. Ini sebenarnya tools-tool yang dibangun di GIS itu sebenarnya sudah banyak, tetapi yang menghubungkan antara semua parameter itu tentunya sangat spesifik sekali. Nah, kita kenal ada HEC-HMS, kemudian ada ya digital hidrologi dan hidrolik proses, ada HEC-HMS, ada HEC-RAS. Kalau HEC-HMS itu di dasnya dia bisa mengakuntasi berapa banyak dari input hujan itu menjadi aliran debit. Nah, air genangannya biasanya pakai HEC-RAS. Nah, ini ada di sini bisa juga, tetapi HEC-HMS itu tidak menjadi tools dalam ArcGIS. Nah, salah satunya yang sudah masuk ke dalam tool GIS hidrologi model itu yaitu SWOT itu tadi. Tetapi nanti di depan saya jelaskan sebenarnya tidak hanya SWOT itu tidak hanya toolsnya dalam ArcGIS, tetapi juga bisa di open source GIS diantaranya Quantum dan Mapindo. Ini perbedaan antara hidrografi dan hidrologi. Kalau hidrologi model itu lebih cenderung ke catchment-nya, tetapi di hidrografi model nanti berupa genangan-genangan yang terjadi akibat dari proses di catchment-nya. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, model adalah penyederhanaan sistem. Ini kita lihat ada beberapa model di masa lalu, ada SBP. Ini saya memberikan praktikum di Pascasarjana IPB juga biasanya pakai SBP. Kemudian ada tank model, ada HEC 1 sampai 2 dan sebagainya. Kemudian ada HEC-HMS, HEC-RAS. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu kenal juga WNS, terus ada Answer, ada MPS, WEB, dan Qual2. Nah, Qual2 ini sebenarnya menghitung water quality di segmen sungai. Nah, dengan teknologi GIS tentunya berkembang, ada ANN, AGNPS, terus ada Mapindo ya, Mapindo, terus Mapindo AGNPS. Nah, salah satunya ini ada ArcSWOT. Kemudian di sisi HEC-HMS juga berkembang HEC GeoHMS dan HEC GeoRAS. Tetapi HEC GeoHMS itu hanya untuk memprepare data sehingga siap untuk disimulasi dengan HEC-HMS. Nah, kemudian sekarang zamannya sudah berkembang lagi, di antara model-modelnya kemudian diintegrasikan dalam satu model. Misalnya yang berkembang sekarang ada SWOT Matplow dan SWOT WET. SWOT Matplow itu gabungan antara, nanti di depan, slide depan akan saya perlihatkan. SWOT Matplow ini gabungan antara model aliran permukaan dengan model air tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu dari geologi mungkin udah kenal Matplow dari lama ya. Tetapi di model ini sudah terintegrasi, jadi simulasi antara aliran permukaan dan aliran bawah permukaan bisa langsung disimulasi dalam suatu sistem. Nah, mungkin sebagai gambaran sekarang ini ada pelatihan model Qual2i ya. Ini mungkin bulan Agustus juga. Pelatihan seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali dan memang banyak sekali pesertanya. Tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya model Qual2 itu bagian dari ArcSWOT. ArcSWOT itu di dalamnya water quality-nya pakai Qual2i juga. Nah, dan kalau kita lihat memang berbahayanya lumayan juga di sini. Nah, selanjutnya ini kita bisa merencanakan pengolahan dalam suatu das. Ini mungkin kalau di geologi ada pengembangan wilayah ya, bisa kita lakukan simulasi dampak dari hasil dari rencana rencana pengolahan wilayah tersebut. Kita bisa simulasi dengan model hidrologi untuk melihat dampaknya terhadap sumber daya air. Nah, ini dan sekarang kalau kita kembangkan pakai yang terintegrasi dengan air tanah, tentunya ketersediaan air, baik air permukaan dan air tanah bisa kita dapatkan dari hasil simulasi tersebut. Nah, di dampak perubahan lahan ini bisa kita masukkan prediksi land use, misalnya kita bisa proyeksi perubahan lahan di tahun 2050 itu seperti apa. Ini biasanya pakai Markov chain atau Markov chain slope automata. Terus sekarang ada
beberapa aplikasi yang gratisan juga di kuantum. Ini kemudian ini yang saya jelaskan tadi, integrasi model dari SWOT di airan permukaan dengan bawah permukaan sekarang sudah ada interface-nya sehingga bisa disimulasikan dalam satu sistem di ArcGIS. Oke, nah ini juga sama ya. Kemudian ini gambaran umumnya seperti ini, di mana aliran sungai itu sebenarnya bisa sumbangan dari groundwater atau memang dari si air permukaan saja. Dan dengan model ini semua air hujan yang masuk itu berapa banyak yang masuk ke deep equation, dari change aquifer, berapa yang run off, itu bisa disimulasi untuk melihat prosesnya dalam suatu catchment atau dalam suatu cekungan air tanah. Kemudian sekarang juga ada integrasi model di SWOT juga ini, yaitu pemodelan aliran hidrologi dan dampaknya terhadap reservoir. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya ada beberapa hutan yang berkurang, nanti dampaknya terhadap si reservoir yang dibangun seperti apa. Misalnya karena dibikin hutan itu menjadi perkebunan sehingga erosinya makin banyak, dan berapa banyak yang masuk ke dalam perairan tentunya akan bisa kita hitung dengan model ini dengan lebih detail lagi. Ini sebenarnya contohnya ada kemarin mahasiswa saya yang melakukan penelitian juga tapi pakai USE. Seharusnya kalau pakai ini tentunya akan bisa lebih terkuantifikasi. Baik, nah sekarang saya coba lebih masuk ke soil water and assessment tool-nya ya. Nah di model ini seperti apa dalamannya? Sebenarnya si model ini adalah berskala DAS, dikembangkan oleh Jeff Arnott untuk USDA Agricultural Research Service. Jadi sebenarnya ini yang buat di Amerika sana untuk Departemen Pertaniannya Amerika. Nah sekarang salah satunya dikembangkan karena emang Esri itu menjadi salah satu GIS aplikasi yang banyak dikenal masyarakat juga, sehingga si model SWOT ini dikembangkan juga sebagai itu dalam ArcGIS ya, berupa SWOT. Tetapi selain itu kita bisa juga menggunakan Quantum GIS dan Map Window. Tetapi yang Map Window ini sekarang udah di stop karena di Quantum sudah lebih banyak perkembangannya. Di Quantum GIS ini kita bisa kenal Quantum SWOT ya, key SWOT. Nah, SWOT dikembangkan untuk memprediksi pengaruh praktek pengolahan lahan terhadap air, sedimen, kemudian juga produksi zat kimia dari lahan pertanian, dan sekarang tetapi berkembang juga tidak hanya pertanian tetapi untuk yang didominasi urban juga sekarang banyak dilakukan dalam waktu yang panjang. Jadi saya pernah mensimulasi dampak dari penggunaan lahan itu hampir 30 tahun saya simulasi dampaknya. Kemudian SWOT ini adalah aplikasi dikembangkan untuk, nah ini sudah saya jelaskan tadi, kemudian memberikan suatu alat tool menilai gas secara komprehensif, ya. Nah, SWOT ini meningkatkan efisiensi karena memang parameter-parameternya lebih mudah kita input, dan karena itu tadi karena GIS yang sudah umum terutama di Indonesia. Ini model SWOT ini berdasarkan kondisi physical base ya, jadi bukan statistical model. Dan model ini memerlukan informasi mengenai cuaca, karakteristik tanah, topografi, vegetasi, kemudian juga manajemen pengolahan di dalamnya. Kemudian model ini sudah sangat efisien dalam perhitungannya sehingga walaupun emang memerlukan untuk wilayah-wilayah yang misalnya dari sumber daya air ini mensimulasikan hampir satu provinsi, itu membutuhkan komputer yang spesifikasinya kemampuannya memang sangat tinggi juga. Nah, pengaruh jangka panjang juga bisa dikaji dengan model ini karena memang ini model yang kontinu. Misalnya kita ingin melihat dampaknya terhadap sumber daya air dari rencana tata ruang yang dibentuk, karena itu kan mungkin 30 tahunan ya. Nah itu bisa kita menggunakan model untuk melihat dampaknya terhadap sumber daya air. Dan tetapi
ini mungkin ada mesti garis bawahi. Model ini model yang jangka panjang, sebenarnya tidak dirancang untuk mensimulasi penerusan kejadian banjir tunggal. Jadi event yang itu tidak bisa disimulasi, tetapi saya sudah coba juga, ternyata pakai data hujan 15 menitan ternyata bisa juga untuk mendapatkan hidrograf dari banjir. Nah, SWOT menggunakan proses fisik yang berbeda dalam suatu das. Untuk tujuan pemodelan, das dapat dipartisi ke dalam sejumlah subdas. Jadi dengan kata lain, model ini sebenarnya model semi distributed. Jadi kalau kita kenal model itu ada distributed model, ada semi distributed. Nah, ini termasuk dalam model yang semi distributed dicirikan dengan pembagian ke si das itu menjadi subdas bagian di dalamnya. Ini mungkin sudah ya, tujuan model memprediksi dampak dari pengolahan air, sedimen, nutrien, dan pestisida. Nah, komponen modelnya cuaca, kemudian aliran permukaan, perkolasi, transpirasi, storage, kalau ada reservoir dan waduk ya. Kemudian pertumbuhan tanaman, irigasi, aliran air tanah, ini semua model-model komponen di dalamnya. Selain itu juga banyak, terutama di routing salurannya itu banyak sekali. Kemudian inputnya mungkin sudah, tetapi ini lebih spesifik. Ada elevasi. Elevasi bisa kita dapatkan dari peta DEM ya. DEM itu bisa kita pakai STRTN yang 30. Kalau Bapak-Bapak Ibu wilayah kajiannya luas sekali, mungkin bisa pakai STRTN yang resolusinya 30 meter. Tetapi untuk das-das yang kecil mungkin bisa menggunakan DEMNAS yang kita download dari website BIG yang resolusinya 8 meter. Kemudian land cover land use bisa kita ekstrak dari image processing ataupun kita download juga dari datanya BIG. Kemudian peta tanah ini diperlukan karena memang nanti akan menghitung banyaknya air yang masuk ke dalam tanah dan yang tertahan itu akan menjadi aliran permukaan. Untuk parameter iklim itu mulai dari hujan, kemudian suhu maksimum minimum, solar radiasi, kecepatan angin, dan kelembaban. Tetapi syarat minimalnya itu kita mempunyai data hujan dan suhu minimum maksimum. Data hujan bisa kita dapatkan dari BMKG, tetapi kita bisa download juga dari global data, misalnya GPS Map atau dari data-data chip. Nah, untuk data hidrologi, aliran sungai, sedimen, dan nutrien. Aliran sungainya biasanya kita dapat dari data monitoring PU ya. Kita bisa dapatkan dari PU Pengairan yang di Bandung atau dari PSDA yang mengukur monitoring data-data terbit di wilayah-wilayah sungai. Nah, kalau kita mempunyai titik-titik yang kemungkinan terjadi pencemaran, kita bisa juga masukkan, kemudian kita bisa simulasi dan melihat dampaknya sampai ke wilayah di hilirnya seperti apa. Apakah dia udah pencemarannya udah tidak terdeteksi lagi atau masih bisa kita simulasi. Nah, model ini membagi dua fase simulasi hidrologi. Yang pertama itu fase lahan, kemudian yang kedua fase air atau routing fase. Ini yang fase lahan itu semua parameter yang ada di lahan itu disimulasi, kemudian setelah itu masuk ke drainase dan diperhitungkan dengan pergerakan air, sedimen, dan lain parameter lain jaringan saluran pada das sampai ke titik outlet. Ini penjelasan dari itu tadi, kita bagi dua, fase lahan dan fase saluran. Kemudian kalau ada point source di sini, itu menjadi titik dari misalnya juga bisa di sini misalnya pertambangannya misalnya apa yang dibuka. Nah, ini sumber ini nanti kita hitung berapa dampaknya ke yang lebih hilir dari point source ini. Ini perhitungannya seperti saya jelaskan tadi memang pakai siklus hidrologi. Jadi model ini menggunakan algoritma kesetimbangan air mulai dari kadar air di dalam tanah, kemudian jumlah hujan, semua itu diperhitungkan. Nah, ini spesifiknya nanti akan kita dapatkan. Kalau ini hujannya berapa, nanti berapa banyak yang jadi aliran permukaan, berapa yang jadi interflow, kemudian yang menjadi base flow berapa, dan yang kembali di evapotranspirasi sebagai evapotranspirasi dan transparasi itu berapa banyak, kemudian yang masuk ke perkolasi atau swell aquifer berapa, sampai ke aliran mana ke recharge di aquifer juga dihitung.
Kalau memang ada air yang keluar dari basin atau cekungan air tanah juga akan diperhitungkan. Nah, ini sebenarnya cuma SWOT, tetapi begitu kita pakai SWOT mudflow di wilayah recharge to aquifer sampai ke wilayah air tanah, dia akan lebih detail, juga dapat menggambarkan pergerakan air tanahnya. Ini saya agak tidak begitu spesifik karena di sini biasanya untuk yang menghitung loading nutrien itu tentunya rumus-rumusnya seperti apa sih di SWOT ini. Kita bisa ngitung nitrogen, siklus nitrogen, kemudian fosfor juga, kemudian nah tutupan lahan dan pertumbuhan juga sangat diperhitungkan di model ini. Jadi pertumbuhan tanaman misalnya, seluruh tanaman mulai dari dia tumbuh sampai dia menjadi hutan, kalau dia reboisasi, dalam simulasi ini ikut ada algoritma pertumbuhannya. Nah, untuk erosi, kalau Bapak-Bapak Ibu mengenal USLE ya, nah untuk algoritma pemrograman erosi di sini menggunakan USLE, jadi yang sudah dimodified soil loss equation. Sebagai catatan, kalau USLE menggunakan curah hujan sebagai indikator itu, maka USLE menggunakan banyaknya limpasan untuk mensimulasi erosi dan produksi sedimen. Jadi kalau USLE itu membutuhkan SDR, soil delivery ratio, tetapi kalau di sini sudah otomatis dihilangkan. Jadi kita tinggal melihat di saluran itu berapa banyak sedimen yang terangkut ke dalam jaringan sungai. Ini skematik yang memudahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sebenarnya tidak se-complicated di rumus-rumus yang bajak itu, tetapi memang SWOT juga bisa kita download si list programnya itu kalau kita ingin mempelajari lebih jauh, atau kita bisa merubah-rubah di dalamnya. Karena emang sebenarnya model SWOT ini adalah open source, jadi kita bisa mendapatkan si list dari program hampir dari semua dari pemrogramannya. Nah, kebutuhan untuk pemodelan seperti saya jelaskan ini ada DEM, kemudian land use, ada soil dan climate. Ya, 4 parameter ini saja sih sebetulnya kebutuhan kita untuk mensimulasi hidrologi model di catchment yang akan kita teliti. Nanti tentunya hasilnya akan dikalibrasi dan validasi. Tetapi pada workshop hari ini tentunya tidak cukup waktu, karena kalau saya melakukan pelatihan model SWOT, biasanya bapak-bapak ibu-ibu yang di pasca sarjana S2, S3 itu, mereka begitu mengambil penelitian menggunakan SWOT, biasanya menghubungi saya untuk ingin dilatih, biasanya membutuhkan sampai 3 hari untuk pelatihan sampai kalibrasi dan validasi. Nah, nanti hasilnya tentunya akan kita lihat R-square dan mass transcriptnya, ini transcriptnya, apakah model ini sudah sesuai atau mendekati dengan proses di alam. Nah, ini ada Morrissey et al. Dia mengkategorikan model ini kalau memang NSE-nya yang merah ini berarti lebih kecil dari 0,5 ini tidak dianjurkan lah. Tetapi kalau untuk pendidikan mungkin masih boleh. Nah, kalau udah di atas ini baru bisa digunakan untuk mensimulasi skenario akan dilakukan, misalnya skenario konservasi lahan atau skenario perubahan lahan seperti apa bisa kita lakukan. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya, tapi untuk workshop sekarang mungkin kurang waktunya. Ini kalibrasi prosedurnya seperti apa. Biasanya saya melakukan manual calibration, tetapi sekarang sudah ada juga mesin untuk aplikasi untuk mengkalibrasi secara otomatis, namanya SWOT-CAP. Itu ada prosedur di dalamnya SUVI 2, tetapi ada parasol, kemudian parameter prosedur lain juga. Nah, ini kunci-kunci untuk mengkalibrasinya, parameter apa, misalnya kalau kita ingin mengurangi, misalnya model kita keluarnya ternyata debitnya lebih tinggi sekali daripada debit pengukuran hasil monitoring value misalnya. Nah, ini parameter apa aja yang masih di setel, sudah ada kunci-kuncinya. Mungkin bisa dilihat di referensinya di Hofflemans tahun 2004. Nah, ini yang itu ya, yang tadi Moriyashi. Kemudian, nah sekarang coba saya perlihatkan penerapan dalam pemodelan hidrologi SWOT. Tujuannya
tergantung tujuannya. Kalau tujuannya memang untuk pengelola wilayah itu seperti apa, untuk melihat loading dari suatu catchment yang banyak pupuknya, pertaniannya seperti apa, bisa kita lihat ke depan. Nah, ini contoh kalibrasi dan validasi yang saya lakukan di mana, di Maninjau, di Danau Maninjau. Jadi memang danau ini bermasalah dengan nutrien yang tinggi di danaunya. Kemudian saya coba melihat sebenarnya dari mana sih pressure, dari mana nutrien yang banyak tersebut. Nah, ini hasil kalibrasinya memang cukup tinggi. Inputnya saya gunakan data hujan 15 menitan. Kemudian saya scale up karena memang dasnya itu sangat luas. Jadi dari suatu catchment yang saya teliti, kemudian saya scale up. Nah, untuk scale up saya gunakan data chip yang bisa kita download dari internet. Nah, ini ternyata hasilnya tidak begitu jauh berbeda juga dengan SE 0,6 tadi. Saya pikir cukup. Kemudian setelah itu saya kalibrasi juga nih sedimen load-nya. Ini juga sudah dapat hasilnya sekitar 0,59 ya. Nah, kemudian setelah itu saya ingin lihat banyaknya total nitrogen dan total fosfat yang masuk ke dalam danau. Nah, ini bisa kita simulasi. Nah, setelah kita kalibrasi dan validasi, baru kita bisa bikin skenario-skenario untuk perbaikan si catchment-nya. Gimana caranya mengurangi nutrien yang masuk ke dalam danau. Nah, kemudian ini penelitian saya di mana? Di Cimanuk, Das Cimanuk secara keseluruhan. Saya juga mensimulasi dampak perubahan lahan, misalnya saya gunakan land use tahun 2005 dan 2011. Tentunya karena perubahan lahan sehingga aliran permukaan ini makin tinggi nih, ini dampak dari perubahan lahan. Tetapi base flow-nya jadi berkurang kan, karena memang otomatis akan nanti lebih banyak yang menjadi aliran permukaan. Ini sebenarnya tulisan ini sudah terbit di mana, di Springer ya. Ada impact dari land use and climate change on surface water and groundwater. Nanti slide ke depan saya jelaskan gimana SWOT akan melihat dampak dari perubahan lahan ini pada parameter groundwater. Nah, ini yang tadi dampak dari perubahan lahannya, misalnya surface runoff-nya, saya pakai 3 series penggunaan lahan 2002, 2011, dan 2017, dan ini hasilnya. Nah, kemudian saya juga ingin melihat di future, misalnya di tahun 2075 ini dampak dari perubahan iklim itu bagaimana terhadap sumber daya air di dalamnya. Nah, itu bisa kita lihat yang pression ini 139, ternyata kenaikannya juga tidak terlalu tinggi. Walaupun memang si data future-nya ini karena ada salah satu autornya kerjasama dengan Kyoto University, jadi terima jadi sebenarnya itu juga sebenarnya ada tulisan lain yang sudah memvalidasi model-model iklim masa depan ini. Nah, ini dampak perubahan lahan terhadap konsumsi groundwater-nya bisa dilihat secara spasial. Misalnya yang merah ini sumbangan air sumbangan groundwater terhadap debit itu misalnya dalam setahun di bawah 150, ini ya angka-angkanya. Nah, makin lama ini tahun 2002, 2011, 2017 si merahnya ini akan lebih luas, dan yang di atas 1000 itu makin berkurang ya, ini karena dampak perubahan lahan. Ini salah satu itunya visualisasi kalau kita grafikan. Yang 1000 itu makin turun, tetapi yang ini makin naik tentunya. Sehingga asumsi kesimpulannya dari sini makin ke sini kekeringan tentunya akan makin ini, karena sumbangan hujan yang masuk ke aquifer itu lebih sedikit. Memang karena dampak perubahan lahan tadi ya. Kemudian ini di Das Cisadane, ini sebenarnya disertasi S3 saya. Bisa kita lihat dampak perubahan lahan itu mengakibatkan ini tahun 90, 2010, dan 2030 ini memakai proyeksi penggunaan lahan, dan kita juga pakai skenario terburuk ini lebih tinggi dari 2030, kemungkinannya di Das Cisadane makin tinggi. Nah, ini perlu periode ulang banjirnya yang tadinya 34 tahun itu menjadi 11 tahun tentunya. Sebenarnya bisa dilihat sekarang itu banjirnya agak lebih sering terjadi. Nah, itu karena periode ulangnya emang makin pendek.
Ini contohnya kalau kita ingin lihat ke potensi erosi ya, bisa kita petakan misalnya yang hijau ini potensi erosinya ringan, kemudian ini yang merah tinggi-tinggi sekali. Nah, ini saya simulasi untuk melihat dampak dari erosi das ini karena di sini ada PLTA yang dibangun Belanda. Jadi saya ingin lihat kalau memang karena pada waktu Belanda zaman-zaman awal dibuat PLTA ini tandonnya itu hanya setahun 2 kali digelontorin. Nah, kalau zaman sekarang sudah setahun itu 4 kali. Jadi mungkin sedimennya lebih banyak masuk berarti ke dalam tandon airnya. Nah, menanggulanginya seperti apa? Jadi saya membuat teknik-teknik konservasi di catchment-nya. Misalnya ada dam-dam yang itu, dam parit yang dibikin untuk menahan sedimen. Nah, itu hasilnya seperti apa? Ini juga ada tulisannya, nanti bisa lihat di tulisan yang saya share di Google Scholar ya. Kemudian yang apa? Kalau SWOT tadi kita bisa perhitungkan hubungannya dengan air tanah juga bisa karena memang semua begitu masuk ke SWOT wet dan SWOT mud flow, perhitungan air permukaan, terus waduk dan hubungannya dengan air bawah permukaan juga diperhitungkan dalam algoritmanya. Nah, ini contoh salah satu metode untuk melihat dampak perubahan lahan dan RT/RW ya, saya bikin yang Sukabumi ini contohnya. Semua data-datanya kemudian disimulasi pakai hidrologi SWOT itu untuk melihat hidrologi parameter misalnya biasanya seperti tadi aliran permukaan, kemudian dispo aliran dan inflow sampai sedimennya juga seperti apa. Dan kita bisa banding-bandingkan nih. Setelah itu kita bikin yang radius optimum itu seperti apa sih? Tentunya perencanaan wilayah saya mungkin agak ini kemarin PU ATR mungkin ya mewajibkan planologi itu bisa menggunakan aplikasi hidrologi model untuk melihat seperti ini mungkin. Nah, itu yang sesi pertama. Terima kasih. Jadi sesi 2 nanti kita akan belajar penggunaan model SWOT dengan example data ya dari step by step. Saran saya ini kan agak bolak-balik dari melihat yang saya lakukan di komputer, terus nanti dicoba pada aplikasi ArcGIS. Nah, mungkin saya tadinya mungkin di depan saya sarankan mungkin sebaiknya pakai 2 komputer, satu untuk melihat zoom-nya, melihat zoom, kemudian satu untuk praktek. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa bolak-balik sih sebenarnya, melihat zoom kemudian baru dilakukan. Kemudian hasilnya nanti kita lihat visualisasinya dengan menggunakan SWOT check dan visualisasi dengan hasil simulasi dengan SWOT output viewer. Nah, dua-duanya sudah saya perlihatkan. Nah, sebagai catatan, memang di workshop ini saya tujuannya hanya mengenalkan dulu, begitu mencoba dengan data example bisa, nanti selanjutnya bisa diskusi lebih jauh. Karena memang, kedua, ini sebagai ini aja, kalau saya pakai ini udah bersertifikat, ArcGIS yang saya pakai ini license ya. Tetapi kalau bapak-bapak ibu-ibu untuk nanti membutuhkan untuk misalnya paper yang jurnal yang untuk jurnal biasanya ditanya license-nya bisa pakai yang Quantum GIS juga bisa, saya bisa melakukan pelatihan juga untuk menggunakan Quantum. Untuk saat ini karena saya pikir lebih familiar dengan menggunakan ArcGIS, jadi pakai ArcGIS dulu. Nah, SWOT itu sebenarnya sudah ada komunitasnya, ada SWOT user di dunia. Terakhir melakukan conference ini di Kamboja, malah di Candi Siem Reap ya. Ini ada saya di sini nih. Dan tahun ini itu seharusnya ada conference di Jeju, tetapi karena pandemi kayaknya digagalkan, Jeju, Korea Selatan. Mungkin itu kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai ke workshop yang pelatihan step by step-nya, kalau ada pertanyaan atau konfirmasi
atau mungkin aplikasi apa lagi yang untuk menunjangnya, silahkan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak untuk materi sesi pertamanya. Ini ada satu pertanyaan dari Erna Tri Asmolawati dari UNIM ingin bertanya apakah RJ-SWOT bisa diintegrasikan ke sistem dinamik? Ya. Ya. Mungkin Ibu Erna bisa dijelaskan lagi pertanyaannya. Silakan Bu Erna. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya, kalau di sistem dinamik itu kan kita melihat aspeknya itu kan ada 3 aspek begitu ya Pak ya, lingkungan, ekonomi, dan sosial misalnya. Nah, yang saling terkait gitu ya. Untuk di aspek lingkungannya misalnya, kebetulan saya ini penelitiannya ini sedang ke neraca air Pak. Untuk di aspek lingkungannya, seandainya saya masuk perubahan tata guna lahan begitu ya, pengaruhnya ke neraca air gitu ya. Apakah dengan menggunakan RJ-SWOT ini tadi bisa saya integrasikan ke sistem model sistemik saya gitu? Ya. Itu aja Bu, ada lagi? Halo? Terima kasih. Udah, itu aja ya. Jadi memang sistem dinamik juga menjadi salah satu tools untuk itu, tetapi mungkin datanya tidak spasial. Nah, tetapi saya pernah mengkolaborasikan antara hasil pemodelan dengan dampak perubahan lahan seperti itu tadi. Tapi saya mengintegrasikannya dalam bukan dengan sisi dinamik, tetapi dengan multi kriteria spatial analysis. Itu ada bukunya juga sih, lumayan tebel. Jadi bisa kita masukkan parameter-parameter dari misalnya erosi, kemudian aspek-aspek hidrologi seperti itu tadi, seperti surface runoff, base flow, dan lain sebagainya. Dan hasilnya nanti disimulasi menggunakan multi kriteria spatial analysis itu untuk melihat land use yang optimum. Mungkin arahnya ke arah optimalisasi land use ya Bu ya. Nah, tapi saya belum pernah coba nih diintegrasikan dengan sistem dinamik, tetapi saya pikir sangat bisa sekali, karena kan nanti begitu keluaran dari model SWOT ini, parameter-parameter tadi bisa diinput sebagai parameter-parameter dalam sistem dinamik. Baik itu sistem dinamik kan ada stela atau power sim ya. Nah, nanti si parameter hasil perubahan lahan tadi, parameter misalnya erosi, kemudian aliran permukaan, kemudian ada base flow. Nah, itulah yang jadi parameter untuk disimulasi kembali di dalam sistem dinamik. Mungkin seperti itu Bu ya, itunya. Tapi saya belum pernah nyoba kalau pakai sistem dinamik. Saya pernah nyobanya pakai multi kriteria spatial analysis. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Erna cukup Bu. Halo. Ya mungkin cukup ya. Ini cukup ada Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Syahrul Iswahyudi, jika menggunakan QGIS bukan ArcGIS, apakah versi SWAT-nya juga harus versi SWAT QGIS atau bisa juga pakai ArcGIS? Gimana? Saya nggak begitu dengar. Jika menggunakan QGIS bukan ArcGIS, okay, apakah versi SWAT juga harus SWAT versi QGIS? Ya. Atau bisa juga SWAT versi ArcGIS? Sebenarnya itu juga ada pasangannya ya. Saya juga pakai sih yang kuantum. Itu di mana di manual itunya itu ada
Misalnya key SWOT-nya itu cocok untuk misalnya yang versi La Palmas atau Brighton, itu ada itunya juga. Ada rule-nya sama seperti di ArcGIS, ada ini pasangannya untuk apa ini. Ini juga bukan hanya untuk key GIS ya, tetapi untuk quantum weight ya, quantum GIS weight itu juga sama. Itunya ada. Dia optimumnya di versi quantum GIS versi mana itu ada di manualnya. Udah cukup itu ya? Tadi cuma itu ya? Iya, Pak. Untuk Mas Syahrul cukup? Atau ada lagi? Kemudian ada dari Niko. Sebentar. Dari Niko BPPT. Dipersilakan untuk bertanya. Baik Pak Iwan. Ya. Perkenalkan saya Niko dari BPPT. Saya mau tanya kalau misalnya tadi aplikasi yang SWOT Matflow sama SWOT itu dia harus integrasi dengan ArcGIS atau sendiri gitu loh aplikasinya. Kemudian apakah parameter-parameter untuk inputnya itu hampir sama dengan yang SWOT atau berbeda gitu. Nah, terima kasih Pak. Ya langsung ya Mbak Riana. Terima kasih Pak Niko dari BPPT ya. Ya Pak. Oh, nanti kita satu instansi masalahnya. Kalau jadi begini, Smart Matflow itu sementara itu dikembangkan hanya di Quantum, jadi tidak ada yang untuk ArcGIS ya. Itu ada kebutuhan data untuk SWOT itu mesti dan ditambah untuk kebutuhan data untuk parameter-parameter hidrogeologi. Nah mungkin yang agak susah memang untuk menginstalasi SWOT Matflow-nya memang tidak semudah cuma hanya install yang SWOT ini, karena emang itu cocoknya untuk Quantum GIS versi yang lama, versi 2 ya. Sekarang kan yang Quantum ada 36 ya, yang versi lama. Nah itu yang tapi step by step untuk penginstalannya juga sudah banyak bisa kita lihat di baik YouTube ataupun di manualnya. Ada satu mahasiswa bimbingan saya juga yang sedang mungkin sekarang ikut juga workshop ini, dia ingin mengkalkulasi air tanah di wilayah Subang atau Sumedang, saya lupa, di sana dengan aplikasi SWOT Matflow ini. Begitu Pak Niko. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Zaina ITB. Dipersilakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Iwan. Waalaikumsalam. Iya Pak, jadi kan tadi yang untuk SWOT ini kan dia pemodelan hidrologi ya. Nah, saya mau tanya tentang metode distribusi hujan wilayahnya tuh pakai apa gitu? Apakah dia pakai isyahiyat atau rasional atau seperti apa? Terus saya mau tanya satu lagi, jadi kalau untuk perhitungan runoff atau debit sungainya itu dia parameter yang digunakan yang paling menonjol selain CN2-nya itu tuh apa aja gitu Pak? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Zaina. Memang tadi saya kurang menjelaskan secara spesifik ya karena waktunya agak terbatas. Distribusi hujan itu tergantung dari input hujan yang kita masukkan. Kalau memang kita hanya sedikit, hanya beberapa stasiun dengan dasi yang besar, nanti dia hitung dengan polygonization. Tetapi kalau memang hujannya mencukupi, dia pakai isohyet. Nah, saya belum pernah melihat, misalnya saya masukin curah hujan 5 ya untuk Cisadane. Nah, saya apakah dia pakai isohyet apa polygon vision? Nah, itu yang nggak kelihatan. Tapi itunya kuncinya kalau memang banyak dia pakai isohyet, kalau memang sedikit dia polygon vision. Nah, sekarang ini saya pakai hujan chip itu kan 0,05 derajat ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu mungkin
distribusi hujannya udah pakai isohyet karena tersebar merata. Cuman emang kendalanya kita mesti kalibrasi juga data hujannya pakai data lokal. Iya. Kemudian yang kedua, si SWOT model ini menggunakan SCS code number untuk aliran permukaannya untuk untuk harian, tetapi untuk yang saya lupa agak lost. Untuk yang menitan dia ada parameter lain, bukan pakai SCS. Tetapi kalau kita pakai harian dia dominan dipakai SCS code number, dan itu memang kalau saya kalibrasi menjadi parameter yang sangat paling sensitif terhadap perubahan debit untuk beberapa catchment ya di Pulau Jawa, tetapi untuk di pulau lain tentunya akan berubah tergantung pada fisik gasnya. Nah, kemudian yang menonjol juga tentunya parameter routingnya, parameter routing di aliran sungai utama ataupun itu mesti dilihat juga. Jadi SCS-nya memang dominan, tetapi ada parameter lain seperti routing dan ke arah parameter hidrogeologi seperti waktu delay, berapa dia masuk, berapa dia keluar menjadi aliran, itu juga penting, Mbak. Mungkin itu ya. Iya, Pak. Boleh tanya satu hal lagi nggak, Pak? Boleh. Kalau untuk misalnya data hujannya itu harian, apakah hasilnya itu bakal baik nggak gitu, Pak? Untuk data hujannya yang harian aja gitu, bukan yang menitan. Nah, itu tergantung dari tujuannya tadi. Kalau memang tujuannya hanya untuk melihat perubahan lahan, kemudian untuk perubahan iklim lah ya, karena kan data-datanya global, mungkin cukup. Tetapi misalnya untuk penelusuran banjir itu tentunya akan kurang karena akan hilang peak runoff-nya tuh akan hilang kalau kita menggunakan data-data harian. Jadi tergantung tujuannya. Iya. Kita baik, Pak, segitu aja, Pak. Terima kasih. Mbak Riana, nanti kita mulai jam berapa untuk yang itu? Mungkin butuh 1,5 jam sih itunya. 1,5 jam. Kita jadwalnya selesai jam 12, Pak. Berarti dari jam 10:30 mungkin udah bisa mulai. Ya. Atau jam 10:20. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Fazlur Rahman Lubis, Minamas Research Center. Apakah Bapak punya pengalaman penerapan SWOT di perkebunan sawit? Oke. Saya pernah mensimulasi sawit di Kalimantan Barat sih, terutama karena saya penelitian danau, jadi saya meneliti dampak perubahan lahan terhadap neraca air di Danau Sentarum. Nah itu memang salah satu itunya penggunaan lahan yang ada di sana kan memang sedang berkembang perkebunan sawit, dan itu menjadi parameter yang sangat menentukan sekali, karena seperti kita tahu sawit itu kan emang evaporasinya tinggi sekali ya. Berapa liter per hari itu ada itu saya agak mesti lihat lagi buku. Nah itu ternyata kalau tidak ada sawit dengan hutan alami ataupun dengan perkebunan lain, itu air yang masuk ke danau itu berkurang. Tetapi sayangnya karena di daerah itu tidak ada pengukuran debit yang sebagai pembanding, jadi saya tidak bisa mengkalibrasi dan memvalidasi. Mungkin nanti perlu penelitian lebih lanjut dengan mungkin mencari perkebunan sawit yang ada stasiun PU-nya dan bisa dilihat dampaknya seperti apa. Tapi saya pikir sangat terpengaruh juga karena emang sawit kan evapotranspirasinya tinggi dibanding tanaman lain. Baik, untuk Mas Fazlur Rahman cukup atau ada lagi yang ditanyakan? Oke, mungkin terima kasih atas penyampaiannya, Pak. Mungkin kedepannya kita bisa komunikasi lah, karena saya pusat riset perkebunan sawit juga. Mungkin terima kasih. Yang di Medan ya?
Bukan Pak, saya di Pekanbaru Pak. Jadi Di kebun Pekanbaru. kita ada di Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi juga. Oke, ya. Saya nunggu kolaborasinya nanti Pak Fadli. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dilanjutkan Gisbul. Apakah SWAT mengakomodir pemakaian air? Misalnya ada pemakaian air untuk bendungan irigasi atau untuk PDAM sehingga debit di SWAT yang dihasilkan merupakan debit yang sudah terkurangi dengan debit pemakaian. Ada tambahan lagi Mbak atau Mas Gisbul ini? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mas Ibu. Ya. Kebetulan saya dari Jawa Timur Pak. Jadi di Jawa Timur kan ya hampir banyak lah yang di suatu das itu sudah ada pemakaiannya. Jadi ada untuk irigasi, untuk PDAM atau yang lainnya lah. Di SWOT ini apa sudah bisa mengakomodir untuk data pemakaian tersebut sehingga data-data yang dihasilkan misalnya debit itu sudah seperti yang saya tadi sudah terkurangi dengan debit-debit pemakaian gitu Pak. Oke, ya. Yang lain ada? Yang kedua itu apakah juga mengakomodir ketika di suatu das itu ada inflow dari mana? Das lainnya. Air yang kontinu, sumber air yang kontinu gitu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hizbul. Nah, terima kasih pertanyaannya. Nanti mungkin pas itu akan kelihatan pas kita step by step menggunakannya ya. Jadi SWOT sebenarnya mengakomodir. Saya juga melakukannya di das Cimanuk itu kan begitu sampai ke bendung rentang itu ada yang ke kiri ke kanan. Nah itu kan ada pengurangan air ya. Nah jadi air yang keluar dalam suatu catchment karena pengambilan misalnya sama PDAM kemudian sama irigasi itu diakomodir juga. Demikian juga dengan air yang masuk. Ini sebenarnya rencana saya udah lama cuman belum juga nih. Jadi di mana di Bogor itu kan mau ada sudetan antara Ciliwung ke Cisadane ya. Dan kedua si das ini sudah saya simulasi dua-duanya sebenarnya. Saya tinggal mengcombine di antara dua ini bagaimana kalau dari das Ciliwung saya ambil secara kontinu itu sebenarnya rencananya di daerah Empang, di daerah Kota Bogor itu dimasukkan ke Cisadane. Nah, nanti hasil simulasinya akan melihat dampaknya. Bagaimana dengan hilir Ciliwung, hasilnya seperti apa. Demikian juga di hilirnya Cisadane ya, karena Cisadane menerima penambahan air, sedangkan Ciliwung pengurangan air. Nah ini tentunya prosedur operasional dari si sudetan inilah yang dibutuhkan dalam kami sebagai pemodel. Nah, seperti saya jelaskan tadi, baik pertanyaan pertama, kalau ada pengambilan ataupun inflow yang masuk itu diakomodir di model ini. Demikian Pak Hizbul. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ika Octaviana, Teknik Geologi Oviolit. Pertanyaannya, kebetulan rencana tugas akhir itu tentang pemodelan air bawah permukaan dengan software server. Kira-kira yang mana bagus Pak antara server dengan SWOT sendiri? Terus kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan sedikit saran dan masukan ke saya untuk metode apa kira-kira yang bagus dan mudah untuk saya sebagai pemula dalam menggunakan software ini. Baik, Mbak. Iya, Pak. Jadi nanti penelitiannya itu kan ke arah perhitungan bawah permukaan itu ya. Untuk cara nulis. Ya, kenapa? Halo. Jadi penelitiannya itu lebih ke arah air tanah, tetapi saya pikir
kalau cocok-cocokan mungkin SWOT lebih cocok karena kan surfer itu hanya untuk interpolasi di dalamnya, misalnya untuk proses yang terjadi kan tidak diperhitungkan, misalnya memasukkan hujan. Nah, saya pikir sih lebih cocoknya menggunakan aplikasi SWOT, apalagi kalau si itunya pakai SWOT makro, itu perhitungan bawah permukaannya akan lebih itu lagi. Tetapi emang untuk menggunakan model ini ya itu tadi bertahap. Biasanya pakai SWOT dulu, dipelajarin pakai SWOT seperti apa, baru tahap selanjutnya ke SWOT makro. Tapi untuk penelitian tugas akhir kayaknya pakai SWOT juga udah cukup, seperti tulisan saya yang di limnologi itu. Jadi kita bisa ngitung kontribusi air tanah terhadap debit seperti apa. Tetapi untuk distribusi bawah permukaannya mungkin harus lebih detail di ininya, di subcatchment-nya itu lebih kecil-kecil akan terlihat distribusi kontribusi air tanah terhadap air permukaan itu seperti apa prosesnya. Kalau memang lebih tertarik lagi ya pakai SWOT makro itu Mbak Ika. Begitu Mbak Riana mungkin ya. Iya, untuk Mbak Ika ada tanggapan atau cukup? Belum, Mbak Ika. Ya, halo. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terus kira-kira kalau seumpamanya lebih ke surfer ini ya Pak ya. Terus kira-kira mungkin Bapak bisa sedikit memberikan saran mungkin untuk saya ya yang baru menggunakan metode ini. Kira-kira metodenya kira-kira apa yang bagus nih Pak? Kalau Mbak Diana bisa perjelas, saya nggak begitu dengar. Iya, jadi Mbak menanyakan untuk pemula kira-kira metode apa Pak yang cukup untuk menggunakan software ini? Ya, terima kasih. Nanti memang yang jam berapa? Jam 10.20 kita mulai menggunakan SWOT itu, AXWOT yang pakai example data itu yang paling sederhana sebenarnya untuk pelatihan ini, karena ke depan kalau kita pakai data lokal kita harus bikin sendiri database-nya. Nah, nanti itu mungkin yang lebih lanjut. Tapi di awal ya nanti belajarnya dari learning by doing, dari menggunakan SWOT-nya itu tadi. Gitu, Mbak Ika. Oh iya Pak. Kalau untuk surfernya sendiri Pak, kira-kira yang bagus dia pakai metode apa Pak? Kalau surfer mungkin nanti mesti ya, karena surfer itu kan sebenarnya dominan di interpolasi ya. Interpolasi, jadi misalnya Mbak Ika masih banyak buat titik pengukuran sumur, itunya nanti topografinya juga. Nah itu nanti bisa kelihatan dia pergerakannya ke arah mana, mungkin cuma ke arah itu sih. Jadi dari wilayah penelitian itu mesti banyak data untuk diinterpolasi pakai surfer. Sebenarnya tidak hanya surfer, interpolasi pakai ArcGIS juga, pakai 3D analisis juga bisa sih. Iya Pak. Ya. Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pugu Hendarto. Bagaimana jika tidak ada data aliran sungai sehingga kalibrasi tidak bisa dilakukan? Apakah model ini masih akurat? Kendala utama biasanya data aliran sungai yang akan ditinjau tidak ada. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Emang ini menjadi hambatan untuk kita semua pemodel hidrologi ya. Saya juga sudah banyak melakukan baik di Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi, dan memang harapan kita sih nanti makin banyak pengukuran. Tetapi hambatannya tidak hanya data debit aja, data tanah juga. Jadi seperti Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui, kalau kita mengsimulasi di Amerika itu database tanah itu udah lengkap. Jadi tinggal kita pakai download data tanah, itu karakteristik tanah tiap itunya juga ada.
Jadi kasusnya mungkin sama dari ketersediaan data. Yang mana? Yang memang kasus tidak ada pengukuran monitoring debit ini sudah banyak saya alami. Contohnya yang di Maninjau itu, jadi saya bikin stasiun sendiri. Jadi saya pasang automatic water level recorder di suatu titik, kemudian saya bikin rating book-nya, kemudian hasilnya saya kemudian hasilnya sebagai memvalidasi model yang saya buat. Nah, memang begitu dapat kerjaan yang harus cepat selesai, nah itu bukan suatu opsi. Tapi memang kita mesti, misalnya gini, hampir semua das besar sih di PU sudah ada titik-titik pengukurannya ya. Jadi misalnya begitu hulu tidak ada pengukuran, saran saya sih coba turunkan sampai ke lebih hilir. Nah di situ biasanya ada. Saya banyak pengalaman karena saya juga banyak kerjasama dengan WWF. Biasanya mereka untuk analisis hidrologinya itu menghubungin saya untuk mengerjakan suatu proyek tentang hidrologi. Nah itu wilayah-wilayah seperti di Aceh atau di Sumatera lainnya itu ternyata untuk sungai-sungai besarnya sih ada, tetapi kalau kita kajiannya di hulu itu yang tidak ada. Sekarang bagaimana kalau memang tidak ada sama sekali? Tentunya nanti nilai dari simulasi debit yang kita lakukan itu nggak ada pembanding. Nah itu mungkin nanti jalan keluarnya mesti lihat ke ininya, itu apa logik apa enggak. Jadi kita mungkin melakukan pengukuran di suatu segmen, nah itu yang kita bandingkan. Kemudian kita hitung kalau debit banjirnya berapa pakai ekuasi minim kan bisa. Nah, jadi kita tahu maksimum minimumnya. Nah, jadi kita bisa lihat model kita bisa masuk akal nggak, logik nggak. Sebenarnya banyak paper-paper saya juga udah download beberapa paper dari luar sana juga yang pemodelan hidrologi